Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melanjutkan tentang kebijakan fiskal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Purwanarwati. Perkenalkan nama saya Ananda Taufik Satria. Saya Syahira Putri. Nama saya Safira Lina Ramadhani. Yang satu ada dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Yang A, pengaturan tingkat suku bunga. Bila pemerintah bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar, maka bank sentral dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, dan sebaliknya jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka tingkat suku bunga dapat dinaikkan sehingga masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank. Yang B, jual beli surat berharga pemerintah. Jenis surat berharga pemerintah dapat berbentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBBI, obligasi perintah. Jika bank sentral bertujuan mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga. Yang C, biro wajib minimum. Bank sentral dapat menaikkan tingkat biro wajib minimum agar cadangan wajib bagi bank umum meningkat sehingga jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, tingkat biro wajib minimum harus diturunkan. Selanjutnya yang D, pemberlakuan kredit. Pemberlakuan kredit dilakukan dengan menerapkan 5C, yaitu kapital, karakter, kapasitas, dan fungsi operasional dan kolateral. Merupakan upaya bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar serta untuk mengatasi inflasi. Lalu selanjutnya yang kedua, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai tindakan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah. Ketika kondisi perekonomian sedang lambat atau terjadinya resesi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan menaikkan pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Selanjutnya yang B, ada transfer payment. Kebijakan transfer payment dapat membantu pihak yang kurang mampu sehingga menjadi alat untuk menjaga konsumsi masyarakat guna menstimulasi permintaan terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, pajak pengaruh terhadap perekonomian adalah dapat menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak ketika terjadi inflasi sehingga masalah inflasi dapat terkendali. Adapun penurunan tarif pajak dapat diberlakukan ketika keadaan ekonomi sedang mengalami deflasi sehingga investasi akan meningkat. Lalu selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu menjaga stabilitas harga dengan mengeluarkan kebijakan harga rendah dan harga tertinggi dalam suatu komoditas. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal ini berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu juga mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur. Lalu ada instrumen kebijakan fiskal. Ini terdapat 3 instrumen, yaitu pengentasan pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memberikan dampak langsung dalam suatu perekonomian suatu negara. Penerapan pajak ini dalam kebijakan fiskal yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Ada pengeluaran pemerintah, yaitu berupa belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dengan cara menambah atau mengurangi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga ada transfer payment, merupakan pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya kepada kebutuhan masyarakat dan pembayaran jumlah. Yang kedua jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan jika perekonomian sedang berada dalam kondisi yang lesu, ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar produsen meningkatkan produksinya, pemerintah menurunkan tingkat pajak sehingga produsen semangat berproduksi dan menyerap tenaga kerja, kemudian berkurangnya pengangguran. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi maka pemerintah menambah pengeluarannya untuk menciptakan investasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang efektif adalah kebijakan fiskal dengan tujuan menaikkan laju inflasi dan mengendalikan perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang satu, agar inflasi tidak meluas, maka pemerintah menaikkan tingkat pajak sehingga jumlah uang yang beredar menurun dan dapat menaikkan laju inflasi. Yang kedua,
maka pemerintah menurunkan pengeluaran sehingga jumlah uang yang beredar menurun dan dapat menahan laju inflasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.